Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Mariska Maulidina akan menjelaskan mengenai salah satu advanced tool yang bisa digunakan untuk bahasa PHP, yaitu PHP Link. Nah, pertama, apa sih itu Link sendiri? Jadi, untuk Link sendiri itu sini kita bisa baca yaitu Link, yaitu program yang membantu programmer untuk menganalisis kode yang mereka tulis dan menunjukkan bagian-bagian kode yang mungkin dapat menyebabkan bug atau error, kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan contoh penggunaan Link untuk mengecek REST API yang pernah saya buat sebelumnya, untuk tugas sebelumnya. Dimana untuk mengaksesnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Baik, untuk REST API-nya bisa dilihat ada di sini. Nanti juga bisa di-download. Sini saya akan download zip-nya. Jadi sebenarnya untuk REST API yang akan dicobakan itu bebas ya. Dimana kalau di sekarang ini saya akan mencontohkan yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Sini kita ekstrak dulu. Nah, di sini di sini akan saya hapus kata min-nya karena defaultnya namanya REST API seperti ini. Baik, di sini saya sudah punya untuk REST API-nya. Oke, ini sesuai dengan GitHub tadi ya untuk isinya. Kemudian kita perlu mencari PHP link-nya. Nah, jadi untuk PHP Link ini sendiri akan membantu kita untuk menemukan bug atau error, atau menemukan sesuatu yang bisa menyebabkan error. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk PHP Link yang merupakan milik dari Overthrow, yaitu ada di GitHub-nya. Jadi kalau kita set PHP Link, ini sudah ada di paling atas. Nah, bisa dilihat untuk GitHub-nya. Nah, di sini juga ada penjelasan di readme-nya, di mana PHP Link is a tool that can speed up linting of PHP files by running several link process at once. Nah, jadi untuk PHP Link ini adalah tool atau alat yang akan mempercepat linting atau pencarian bug error seperti itu dari file PHP dengan menjalankan beberapa proses link bersamaan gitu, sekaligus seperti itu. Nah, jadi di sini dari dokumentasinya juga bisa dilihat ya, contoh ini yang gambar yang atas ini contoh jika pengecekan atau PHP-nya sukses atau tidak ada error, tidak ada masalah. Nah, di sini bisa terlihat oke, dari semua file sukses seperti itu. Kemudian di bawahnya juga ada contoh untuk file yang saat dilakukan pengecekan terdapat masalah bug atau error seperti itu, kan tulis kesan kesalahannya itu failure seperti ini. Dari satu file terdapat salah, yaitu satu file ini. Seperti itu. Nah, oke, baik. Setelah ini kita praktekkan. Di sini juga sudah ada instruksi untuk cara instalasi dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ini dicontohkan jika menggunakan PHP di atas 8.1. Nah, di sini berhubung saya menggunakan PHP dari SMPP, itu seingat saya PHP 8.0. Nah, di sini saya tidak tidak sesuai dengan
require yang tadi, jadi yang nanti kita akan gunakan itu tidak persis seperti ini. Kecuali kalau punya teman-teman itu versi PHP-nya memenuhi, yaitu di atas 8.1. Nah, jadi untuk di sini akan saya contohkan. Untuk yang di bawahnya 8.1 tapi tetap bisa menggunakan PHP Link. Baik, ya untuk kita misalkan nih kita mau mengecek PHP info ini, kita bisa ngecek dengan kita buat sebuah file berformat.php. Contohnya ini saya buat info.php di localhost kita, kemudian tinggal kita buat tag PHP-nya, dibuka tag membuka PHP, lalu di bawahnya PHP info, belum buka atau tutup seperti itu. Nanti akan keluar seperti ini. Baik, langsung saja untuk instalasinya. Nah, di sini saya menggunakan PHP 8.0 sekian seperti itu. Nah, untuk instalasinya kita bisa ambil sininya composer require overflow PHP link sampai sini saja. Nah, kita tidak menggunakan PHP yang memenuhi atau yang di atasnya atau sama dengan 8.1 seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan Docker, tapi di sini saya akan mencontohkan yang menggunakan menggunakan Composer. Baik, untuk ini file yang sudah kita ekstrak tadi ya. Di sini kita bisa menggunakan git bash. Oke, git bash here. Lalu pastekan kode yang tadi. Oke, langsung enter saja. Jadi ini masih proses loading dan untuk downloadnya. Nah, ini masih proses, kita tunggu. Oke, prosesnya sudah selesai. Oke, di sini selanjutnya kita baca dari dokumentasinya. Nah, untuk penggunaannya, nah ini kalau misalkan menggunakan CLI atau command line, lalu di sini saya akan mencontohkan yang menggunakan ini, phplink.yml. Nah, jadi untuk di sini kita bisa menggunakan konfigurasi yang ini. Kita buat sebuah file baru dengan nama ini phplink.yml dengan isinya ini. Nah, oke, secara default nama foldernya itu sesuai dengan defaultnya yaitu .phplink.yml seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan nama lain dengan konfigurasi opsi seperti ini di sini. Jadi untuk dokumentasinya sudah ada. Jadi untuk di sini saya akan mencontohkan untuk yang misalkan kita menggunakan secara defaultnya yaitu phplink.yml. Oke. Nah, di sini di API yang kita gunakan, nah, sini di garis API yang folder yang kita buat tadi, yang kita ekstrak tadi, kita buat file baru dot apa tadi? phplink.yml. Oke. Nah, kita pastekan. Nah, oke, sudah dipaste di sini. Nah, mungkin bisa kita lidah sedikit-sedikit. Nah, untuk path-nya di sini sesuai saya letakkan di directory utamanya atau di root-nya untuk API tadi yang akan kita link atau akan kita cek. Nah, untuk extension-nya di sini PHP, lalu untuk cache-nya
Di sini nanti akan disimpan di build, di mana untuk filenya phplin.case seperti itu. Lalu untuk exclude-nya kita exclude-kan dari vendor, kemudian juga kita perlu exclude-kan ini. Karena versinya yang digunakan beda, kita perlu exclude-kan untuk session-nya. Untuk mengekskludekannya bisa ketik seperti ini, atau di sini contohnya saya copy dari yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, di sini untuk session-nya ada di sistem libraries session. Jadi ada di sini. Libraries session. Nanti itu di-exclude supaya kenapa? Karena versi PHP yang kita gunakan berbeda dari yang di dokumentasi PHP-nya. Oh iya, jangan lupa kita Ctrl S atau disimpan. Oke, selanjutnya kita bisa menjalankannya dengan menjalankan ini. Copy. Oke, karena di sini menjalankan PHP link-nya, jadi kita nggak perlu konfigurasi yang ini karena ini kan dibawanya untuk yang misalkan namanya lain. Karena ini saya contohkan untuk yang sesuai dengan defaultnya. Oke, dari bitbase yang tadi di sini kita pastekan, lalu enter, atau jalankan. Nah, di sini sedang berjalan pengecekannya. Jadi dari REST API yang pernah kita buat atau program yang pernah kita buat, nanti kita bisa lakukan linting atau proses pengecekan. Nah, di sini untuk contoh REST API yang tadi, yang pernah saya buat, yang pernah, dimana ini contoh REST API yang merupakan tugas dari tugas sebelumnya untuk SIB Full Stack Web Development. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk contohnya untuk pemeriksaan atau link dari file atau program yang tadi, program REST API ini, REST API tadi telah dilakukan pengecekan di mana hasilnya oke, file dari 214 file sukses semuanya atau tidak ditemukan error seperti itu. Nah, baik, mungkin untuk tutorial cara pengecekan dengan menggunakan salah satu advanced tool yaitu Lin, di mana untuk saat ini contohnya menggunakan PHP Lin karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Mungkin selesai sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.